Halo, selamat datang di segmen horor. Jadi kali ini, aku bakal bacain cerita horor dari akun Wattpad C Astropelia dengan judul cerita Blok G. Semoga kalian suka ya. Selamat mendengarkan. Gedung bernuansa kastil yang berdiri sejak puluhan tahun ini selalu memberi kesan mistis di setiap sudut ruangannya. Karena terlalu horor, bahkan beberapa YouTubers pernah menjadikannya sebagai tempat untuk uji nyali. Beberapa guru sudah menyarankan agar bangunan ini sedikit direnovasi agar tidak terlalu kuno. Namun, kepala sekolah menolak. Sekolah ini sudah beberapa kali dinobatkan sebagai gedung unik dengan sejarah yang masih melekat dengan kuat. Elma turun dari motor setelah sejak tadi dia memastikan bahwa sudah ada anak lain yang sampai lebih dulu. Terkadang, dia merasa merinding jika sedang berjalan di lorong seorang diri. Mungkin efek karena terlalu sering menonton film horor. Udah ada tuh, buruan sana masuk. Makanya jangan nonton film horor mulu. Omel Eza sambil merebut helm dari tangan Elma. Iya, ini juga mau masuk. Gue itu bukannya takut, cuma jaga-jaga aja. Kalau ada apa-apa kan bisa minta tolong. Sawat Elma. Yaudah gue berangkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati lo gak usah ngebut, ucap Elma. Elma membalikkan badannya dan menghadap gerbang yang sudah terbuka lebar. Entahlah, dia selalu merasa ada kesan aneh dari sekolahnya ini. Elma mulai memasuki sekolah. Di sepanjang koridor, dia mengawasi sekitar. Dia mencari kemana orang-orang tadi, mengapa mendadak sepi. Bahkan, sekolah ini tidak ada suara sama sekali sampai dia mampu mendengar detak jantungnya yang berdegup kencang. Elma terkesiap saat dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu seakan mengikuti Elma, karena saat Elma berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Elma dengan cepat membalikkan tubuhnya dan melihat siapa orang tersebut, tetapi tidak ada. Saat hendak membalikkan tubuhnya, Elma melihat sebuah bayangan hitam berlari dengan cepat. Elma yakin, tidak salah lihat. Dia mempercepat jalannya agar segera bertemu dengan teman-teman kelasnya. Elma semakin panik saat dia merasa bahwa koridor menjadi lebih panjang dari biasanya. Ini kenapa gak nyampe-nyampe sih? Semakin panik, kakinya mulai berat karena sudah lemas. Elma berhenti sejenak, lalu langkah itu terdengar semakin dekat tetapi entah di mana. Elma bersiap untuk berlari. Elma sudah mengambil ancang-ancang, tapi sebuah tangan tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. Teriak Elma dengan kencang. El, ini gue. Elma membuka matanya perlahan dan melihat ada Aileen di depannya. Dia mengerjap, memastikan bahwa gadis itu benar-benar Aileen. Lo kenapa sih? Dari tadi gue panggil gak mau berhenti. Gue ngejar lo tahu dari gerbang. Omel Aileen. Hah? Serius? Tapi gue sama sekali gak dengar suara lo, Ai. Gue emang denger langkah kaki, tapi gak ada suara sama sekali. Jelas Elma dengan napas yang masih terengah-engah. Di dalam kelas, sudah ada 9 anak yang berkumpul. Mereka semua adalah anak-anak yang terpilih untuk PKL di tempat favorit. Jumlah keseluruhan adalah 11 anak, dengan 5 laki-laki dan 6 perempuan. Aneh, di sini berisik banget, tapi kok tadi kayak bangunan kosong? Monolog Elma sambil mengerutkan dahi. Kenapa, El? Tanya Lexa sambil menepuk bahu Elma. Gak apa-apa, Lek. Hehe. Elma menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Elma memang memiliki kebiasaan berbicara sendiri, dan itu adalah hal yang wajar. Kok lo baru berangkat? Gila, ini udah siang banget loh. Bisik Lexa dengan melotot. Hendak menjawab ucapan Lexa, seseorang muncul dari arah pintu dengan santainya. Dia adalah Felis, cewek wibu super santuy yang sering telat. Hampir semua pekerjaan dia kerjakan 1 hari sebelum deadline, bahkan ada juga yang setelahnya. Elma melirik Lexa dengan ekspresi datar. Tidak lama, seorang guru masuk ke ruangan dengan kaki jenjangnya. Dia adalah ketua jurusan. Badannya tegap dan penuh wibawa, membuat semua anak pun sungkan untuk bertanya. Baik, langsung to the point aja. Saya yakin kalian semua sudah tahu alasan kalian semua dikumpulkan di sini. Namun, ada informasi penting yang harus kalian dengar. Kalian akan berangkat PKL besok pagi. Sontak, ruangan menjadi sangat ramai. Mereka kaget bukan main.
Bagaimana bisa tiba-tiba harus berangkat besok? Berbeda dengan yang lain, Elma justru terdiam. Dia sendiri bingung bagaimana cara mengatakan hal ini kepada orang tuanya. Karena sebenarnya orang tua Elma belum tahu jika dia mengikuti seleksi. Usai memberi informasi mengenai pemberangkatan, guru memberikan pembekalan terkait apa saja yang harus dibawa. Setelahnya, guru mempersilahkan 11 anak itu untuk mempersiapkan semuanya. Elma buru-buru mencari ojek dan pergi ke swalayan juga toko perabot untuk mencari semua perlengkapannya, termasuk kasur dan tas besar. Semua Elma kerjakan sendiri, seperti biasa. Dia tidak meminta bantuan Eza karena dia tahu bahwa adiknya itu belum pulang sekolah. Setelah semua perlengkapan terbeli, Elma segera menghubungi Fahrul, ayahnya. Ajeng dan Fahrul memang sama-sama bekerja di luar kota, tetapi di kota yang berbeda. Jarak tempat kerja Fahrul hanya 2 jam dari rumah mereka, berbeda dengan Ajeng yang harus menempuh perjalanan seharian. Itulah mengapa hanya Fahrul yang pulang untuk membantu dan mengantarkan Elma besok pagi ke sekolah. Elma mengakhiri teleponnya dan langsung pulang ke rumah dengan ojek. Barang-barang seperti kasur dan bantal dia serahkan kepada pemilik toko, mau bagaimana mereka mengantarnya. Tugas Elma hanya membayar saja. Elma sampai di rumah dengan tubuh yang sudah kehilangan tenaga. Dia terlihat pucat dan sangat lemas. Dia memasukkan barang-barang kecilnya dan langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Baru saja akan memejamkan mata, telinganya mendengar seperti ada suara Eza yang memanggil. "Za, lo udah pulang? Za? Eza, gak usah bercanda deh." Kesal, Elma akhirnya bangkit dan mencari Eza. Namun, dia tidak menemukannya. Loh, si Eza belum pulang kali jam segini ya? Motornya juga nggak ada. Terus tadi siapa dong? Cukup sekian untuk cerita kali ini. Terus ikuti akun ini untuk dapetin part berikutnya. Sampai jumpa.